Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Jumat 30 Juni 2023. Permenungan kita akan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 17 ayat 1, ayat 9 sampai 10, ayat 15 sampai 22. Dalam bacaan ini ditegaskan bahwa Allah mengikat perjanjian dengan Abraham yang ditandakan dengan setiap laki-laki di antara bangsa Israel harus disunat. Dan akhirnya Sarah akan melahirkan bagi Abraham seorang anak laki-laki sebagai kepenuhan janji Allah kepada Abraham. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Matius bab 8 ayat 1 sampai 4, kita mendengar bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta dengan seruan yang amat khas dan istimewa. Dikatakan seorang itu yang sakit kusta sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, dari bacaan yang pertama kita diajak merenungkan mengenai bagaimana kesetiaan Abraham di dalam menanggapi perjanjian dengan Tuhan. Meskipun Abraham tidak tahu apa yang terjadi, yang mungkin juga agak mustahil baginya, berkat rahmat Tuhan, maka Abraham boleh setia. Kita melihat bagaimana Abraham tanda kutip ragu-ragu dan bingung ketika diberitahu bahwa istrinya akan melahirkan seorang laki-laki pada masa tuanya itu. Abraham tertunduk dan tertawa dalam hati. Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun melahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang tak berumur 90 tahun itu akan melahirkan seorang anak? Ini bentuk keraguan-raguan dan ketidakpercayaan Abraham. Tetapi karena Allah berfirman, maka akhirnya Abraham melepaskan kebimbangan imannya, dan ia karena mengikuti perjanjian maka diperhitungkan sebagai kebenaran, dan Abraham dikasihi oleh Allah. Maka ia mendapatkan seorang anak dari istri Sarah yang menjadi keturunan bapa bangsa. Tidak mudah bagi Abraham dengan situasi umurnya sudah lanjut, termasuk istrinya juga sangat lanjut. Mustahil bagi pikiran manusia bahwa ia akan mendapatkan keturunan. Namun imannya berkata lain, bahwa ia
akan benar-benar mendapatkan keturunan dari Allah. Ketika Abraham mentaati perjanjian dengan Allah. Orang yang mengikuti perjanjian berarti menghidupi imannya. Menarik apa yang dikatakan pada Injil oleh orang yang kusta. Ia menyembah Yesus dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Kata-kata ini sangat istimewa. Bukan Tuhan jika engkau dapat, tetapi jika engkau mau. Iman sang kusta ini luar biasa dalamnya, sehingga ia yakin Yesus akan bisa menyembuhkannya. Tinggal persoalannya adalah mau atau tidak. Tergantung apakah Allah berkenan atau tidak. Dan apabila kita memiliki iman yang sungguh-sungguh, Tuhan pasti berkenan kepada kita. Untuk itu, seperti Abraham yang penuh beriman, meskipun nampak dari kacamata manusiawi mustahil, berkat iman itu ia mendapatkan keturunan. Dan berkat iman, orang yang kusta menjadi tahir. Pertanyaan untuk kita renungkan, bagaimana iman kita? Apakah kita mudah putus asa? Mudah ngelukru ketika berhadapan dengan situasi yang nampaknya mustahil. Tetapi berkaca pada Abraham yang awalnya juga ngelukru karena tidak punya keturunan, ia akhirnya beriman dan percaya, dan iman itu diperhitungkan sebagai kebenaran, dan ia boleh mengalami sukacita, yakni mendapatkan keturunan. Bagaimana dengan iman kita? Semoga semangat Abraham menjadi semangat kita untuk terus mempercayakan hidup hanya kepadanya, dan kita hanya mengharapkan Allah berkenan memberikan yang terbaik untuk kita. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jika Tuhan mau, Tuhan mampu, Tuhan akan mampu mengubah hidup saya menjadi lebih setia kepada Engkau, ya Tuhan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita perbarui iman kita dengan berani menegaskan dan mengatakan, kalau Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya anjurkan, bahkan saya wajibkan agar kita semua mematuhi protokol kesehatan dengan benar, sehingga kita akan terbebas dari virus corona. Untuk itu mari kita berdoa agar kita semakin berkenan kepada Allah dan mampu senantiasa menghidupi perjanjian kita. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas teladan iman Abraham yang meskipun ragu-ragu, meskipun tidak tahu, tetap mempercayakan hidup hanya kepada Engkau sendiri. Biarlah Engkau juga memampukan kami untuk setia pada perjanjian, sehingga mengandalkan Engkau di atas segala-galanya.
Semoga dengan segala kemampuan kami mampu menanggapi perjanjian-Mu dengan kami, dan kami siap untuk menjadi alat-alat-Mu. Bantulah umat kami yang sakit dengan kesembuhan, agar mereka bersukacita. Yang punya persoalan Engkau urai, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang kesulitan ekonomi Engkau bantu, agar akhirnya kita semua benar-benar merasakan kasih Allah. Semoga umat-Mu mampu menekuni perjanjian dengan Engkau sendiri dalam pembaptisan, sehingga dalam hidup selalu berpegang hanya pada kehendak-Mu. Oleh karena itu, turunkanlah berkat-Mu atas kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, mari kita terus hidup dalam lingkaran Tuhan, agar kita setia pada perjanjiannya, mendukung gereja dengan tenaga, doa, dan dana, agar gereja tetap bisa berkembang dan menjadi alat Tuhan dalam karya keselamatan. Yang masih ingin ikut ambil bagian dalam pengisian video serbaguna, saya anjurkan untuk menghubungi panitia apa yang diperlukan. Mari bersama-sama kita sadari perjanjian Allah dengan kita, dan kita mencoba untuk selalu melaksanakan janji itu dengan sebaik-baiknya. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.